Bab 491 Seorang wanita yang menakutkan. Bagaimana cara menghadapi Lu Xiying? Lu Xiying berdiri di antara Lin Yun dan Liu Yunyan dan tidak mungkin kedua belah pihak bisa bekerja sama jika dia tidak ditangani. Berdasarkan kepribadian Lin Yun, dia secara alami lebih suka dia mati. Tapi bagi Liu Yunyan, sudah menjadi tujuan utamanya bagi Lin Yun untuk membunuh Leng Feng. Jadi jika Lin Yun mencoba membunuh Lu Xiying, Liu Yunyan pasti akan marah. Meskipun mereka telah melakukan kesalahan besar, akademi harus menjadi pelaksana hukuman mereka. Tapi jika dia tidak segera ditangani, Lin Yun pasti akan pergi. Berbaring di tanah, Lu Xiying bisa merasakan atmosfer tidak normal yang membuatnya merasa tidak nyaman, terutama saat tatapan Liu Yunyan tertuju padanya. Tatapan Liu Yunyan membuatnya gemetar. Aku akan menghadapinya, kata Liu Yunyan sambil berjalan ke arah Lu Xiying. Kakak senior, saya benar-benar menyadari kesalahan saya. Tolong lepaskan aku sekali ini saja. Lu Xiying terisak dan keadaannya yang menyedihkan menarik belas kasihan orang lain. Bahkan Bai Yi tidak tahan menyaksikan adegan ini. Rambut Lu Xiying berantakan, wajahnya bengkak seperti babi, dan ada noda darah di hidung dan bibirnya. Dia telah kehilangan penampilannya yang biasa menyendiri saat ini. Kakak perempuan. Bai Yi berbicara, tetapi saat dia melakukannya, Liu Yunyan berbalik dan memelototinya, yang membuatnya menutup mulutnya. Lu Xiying, aku akan memberimu dua pilihan. 1. Kembali ke akademi dan laporkan apa yang kamu lakukan. 2. Pergi dari hadapanku dan jangan pernah muncul lagi di Yuzu, kata Liu Yunyan dengan dingin. Tolong jangan lakukan ini. Kakak perempuan, lepaskan aku. Aku bahkan akan berlutut padamu. Tidak bisakah kau melepaskanku? Apakah hubungan kita selama 2 tahun terakhir ini sepadan dengan budak pedang? Lu Xiying memohon sambil berlutut di tanah. Jika dia kembali ke akademi dan melaporkan bahwa dia mencuri harta seseorang, itu akan lebih buruk daripada dibunuh. Bahkan jika dia tidak dikeluarkan dari akademi, dia masih akan dicap dengan rasa malu selama sisa hidupnya. Sedangkan untuk pilihan kedua, itu sama saja dengan menyuruhnya meninggalkan akademi. Akademi itu adalah kekuatan penguasa semu di Yuzu dengan fondasi yang dalam. Itu bukan tempat yang bisa dibandingkan dengan paviliun pedang Ling Qiao. Dia sudah terbiasa dengan sumber daya yang diberikan kepadanya oleh akademi selama bertahun-tahun, jadi menjadi seorang kultivator pengembara lebih buruk daripada terbunuh di matanya. Menyaksikan adegan ini dari jauh, Lin Yun menyadari bahwa dia telah meremehkan Liu Yunyan. Itu bukan karena Liu Yunyan terlalu lembut, tetapi ketegasannya adalah kelonggaran terbesar baginya. Sepertinya kamu tidak akan memilih. Karena itu masalahnya, maka aku hanya bisa menyerahkanmu pada Lin Yun untuk ditangani, kata Liu Yunyan. Kamu kejam. Mata Lu Xiying menunjukkan keputusasaan saat dia berteriak, Liu Yunyan, aku membencimu. Saya akan mengingat rasa malu yang saya derita hari ini dan saya akan membalasnya 10 kali lipat di masa depan. Liu Yunyan melirik Lu Xiying dengan cahaya dingin berkedip-kedip di matanya saat dia melepaskan aura pembunuhnya. Kakak perempuan senior. 2 murid berdiri di samping dan mencoba membujuk Liu Yunyan. Membayarnya 10 kali lipat. Liu Yunyan tertawa saat suaranya menjadi dingin, aku membiarkanmu hidup dan kamu masih ingin membalasnya 10 kali lipat kepadaku. Apakah saya terlihat seperti orang yang terlalu memaksakan kehendak? Lumpuhkan kultivasi wanita jalang ini dan usir dia. Sekarang. Ya. Kedua murid itu gemetar karena sudah lama sekali mereka tidak melihat Liu Yunyan begitu marah. Mereka tidak lagi berani ragu-ragu dan menatap Lu Xiying dengan iba. Mereka menangkupkan tangan mereka dan berkata, maafkan aku. Tanpa ragu-ragu, mereka menyeret Lu Xiying keluar dari kamp. Kakak senior, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Isak tangis Lu Xiying membuat semua orang di kamp merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Ketika Lin Yun datang, dia menatap Liu Yunyan. Dia tahu bahwa dia telah meremehkannya. Tuan Muda Lin, saya ingin tahu apakah Anda puas dengan ini? Tanyanya. Saya terkesan dengan metode Anda, jawab Lin Yun. Aku membiarkan dia hidup dan dia tidak menghargainya. Jadi secara alami aku tidak akan meninggalkan bencana di masa depan. Kuharap kau tidak membual dengan kata-katamu tadi. Jika kau tidak bisa menahan murid hantu tua Yuyun, maka kesepakatan kita batal, kata Liu Yunyan sambil menatap Lin Yun dalam-dalam. Dia mengancamku. Menarik. Lin Yun tersenyum sambil mengusap hidungnya. Sekarang dia melihatnya, yang paling berbahaya bukanlah Leng Yi, tapi Liu Yunyan. Jika mereka mendapatkan teratai emas api nila dan dia menolak untuk mengakui kesepakatan itu, maka hasilnya mungkin akan seperti Lu Xiying.
Tetapi jika dia berpikir bahwa dia bisa mengintimidasi dia dengan sebanyak ini, maka dia terlalu naif. Lin Yun tidak terlalu memikirkannya dan menemukan tempat untuk berkultivasi di dekat kamp. Liu Yunyan, Bai Yi, dan murid-murid lainnya berkumpul untuk berdiskusi. Sesekali, mereka melihat ke arah Lin Yun. Kakak senior, apakah orang itu bisa diandalkan? Ya, Leng Yi adalah murid dari hantu langit bawah. Banyak murid kami yang mati di tangannya, bisik seorang murid. Dia tidak percaya pada kata-kata Lin Yun karena mereka sudah terlalu banyak menderita karena Leng Yi. Tapi kakak Lin jelas adalah orang yang menyelesaikan krisis kita. Jika tidak, bagaimana para Draconian Rockrats akan pergi? Bantah Bai Yi. Adik perempuan, alasan mengapa Leng Yi pergi adalah karena dia menderita serangan balik dari kelompoknya. Dia tidak sepenuhnya dikalahkan oleh Lin Yun. Kau tidak tahu betapa menakutkannya Leng Yi tanpa melawannya. Dia lebih merepotkan daripada Pan Yue. Tidak perlu bertarung lagi. Ini tidak seperti aku menyukainya. Ditambah lagi, aku tidak akan melepaskannya jika dia tidak bisa menahan Leng Yi dan menyebabkan aku kehilangan teratai emas api nila. Kemudian lagi, saya tidak akan pelit jika dia bisa memenuhi kesepakatannya, kata Liu Yunyan. Dia kemudian memandang Bai Yi dan berkata, adik perempuan, Anda telah berinteraksi dengannya selama berhari-hari. Apakah dia mengatakan sesuatu tentang asalnya? Aku tidak bertanya tentang itu. Wajah Bai Yi memerah dan dia mengetukkan jarinya di dahinya sebelum dia melanjutkan, kakak Lin sepertinya berasal dari Kekaisaran Qin yang agung. Kekaisaran Qin besar. Liu Yunyan tertegun sejenak saat mendengarnya. Mungkinkah dia adalah orang itu? Kakak senior, apakah Anda tahu tentang dia? Tanya Bai Yi. Jangan khawatirkan hal ini untuk saat ini. Kembalilah dan tetap waspada. Paviliun sayap darah mungkin akan melancarkan serangan lain pada kita, kata Liu Yunyan dengan tenang. Ya, Nona, kau tetaplah di belakang. Ada beberapa hal yang masuk akal yang harus kuajarkan padamu, lanjut Liu Yunyan. Sekitar 15 menit kemudian, Lin Yun bisa merasakan seseorang mendekat. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Bai Yi berjalan mendekat. Kakak Lin, maafkan aku, kata Bai Yi dengan kepala menunduk. Ada apa? Tanya Lin Yun. Kakak perempuan mengatakan padaku bahwa tidak pantas untuk terus meminta bantuanmu. Tapi aku tidak benar-benar melakukannya dengan sengaja. Aku hanya merasa ke orang yang baik, kata Bai Yi dengan wajah memerah karena malu. Jadi ternyata dia ditegur. Lin Yun tersenyum, ya, lihat betapa merahnya wajahmu. Bagaimana Bai Yi bisa menjadi orang seperti itu? Kamu terlalu sensitif. Agak canggung untuk memanggilnya konyol, jadi dia mencoba yang terbaik untuk berhati-hati. Itu benar. Lihat, aku tahu kakak Lin akan memahamiku. Senyum Bai Yi setelah dia dipuji oleh Lin Yun. Lin Yun tersenyum pahit dan berkata, berbaliklah. Ada apa? Tanya Bai Yi. Lakukan saja, pinta Lin Yun. Oh. Bai Yi berbalik meskipun rasa ingin tahunya. Setelah dia berbalik, Bai Yi menyadari bahwa ada baju besi sutra lembut di tangannya. Dia bertanya, apa ini? Ini adalah artefak kosmik, Gold Silk Soft Armor. Pertarungan untuk teratai emas api nila akan berbahaya. Saya berjanji pada Liu Yunyan bahwa saya akan menahan Leng Yi, jadi saya khawatir saya tidak akan punya waktu untuk melindungi Anda. Pakai baju besi ini. Itu bisa melindungimu di saat-saat genting, kata Lin Yun. Baju besi ini mungkin tampak biasa saja, tapi sangat berharga karena Lin Yun telah memakainya. Tanpa baju besi ini, dia akan kehilangan nyawanya dalam pertarungan dengan kultivator pengembara tingkat alam Yin besar. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya, jawab Bai Yi sambil menggelengkan kepalanya seperti pohon yang tertiup angin. Lin Yun tersenyum, ada apa? Kau tidak mau mendengarkanku lagi. Aku mendengarkanmu dan membantu malam ini. Selain itu, aku tidak ada gunanya lagi dengan kekuatanku saat ini. Apa itu benar? Tanya Bai Yi. Simpanlah dengan baik, jawab Lin Yun. Bai Yi tidak berani menentang kata-kata Lin Yun dan menerima baju besi itu. Ketika dia merasakan kehangatan yang tersisa di baju besi itu, wajahnya memerah. Ayo pergi. Aku akan membawamu untuk memanggang daging. Lin Yun memutuskan untuk membiarkan Bai Yi mencicipi keahlian kulinernya karena dia telah merawatnya beberapa hari terakhir. Aku tidak bisa. Kakak senior bilang untuk waspada di malam hari. Kita tidak boleh berkeliaran atau kita akan dihukum, kata Bai Yi sambil mengintip ke arah kamp. Tapi dilihat dari ekspresinya, dia jelas tergoda. Ayo pergi. Kakak perempuanmu tidak akan peduli padaku. Lin Yun tidak peduli dengan hal lain. Dia memegang tangan Bai Yi dan berjalan keluar. Hati Bai Yi mulai berdebar kencang karena rasa bersalah.
Apakah benar-benar pantas untuk menyelinap keluar di belakang kakak perempuan seniornya? Tapi sekali lagi, dia bisa merasakan sedikit kegembiraan yang terbangun di lubuk hatinya. Kemudian, setelah dia memakan daging yang dipanggang Lin Yun, rasa bersalah dan kegembiraan itu menghilang. Kakak Lin, ini enak. Bai Yi mengunyah makanan dengan bibirnya yang berlumuran minyak. Tidak ada keanggunan dalam penampilannya, tapi cara dia makan sangat menggemaskan. Kamu bahkan lebih rakus daripada bodoh, goda Lin Yun. Siapa yang bodoh? Tanya Bai Yi. Orang bodoh itu adalah. Pada saat itu, Lin Yun mulai merindukan Lil Red. Meskipun dia tahu bahwa Lil Red pasti baik-baik saja, dia masih tidak bisa menahan sedikit kesedihan karena perpisahan mereka. Dia kemudian menjelaskan kepada Bai Yi tentang Lil Red. Oh, aku melihatnya sebelumnya. Bai Yi meletakkan daging itu dan berbicara dengan nada emosional, aku benar-benar melihatnya sebelumnya. Ada seekor kuda merah di pantai saat itu dan kami semua penasaran. Kakak senior Lu bahkan mengatakan bahwa itu adalah kuda naga darah yang langka. Dia bahkan ingin mengabadikannya. Jadi, apakah dia menangkapnya? Mata Lin Yun bersinar dengan dingin. Tidak. Dia gagal total. Setelah kejadian itu, kuda merah itu tidak lagi muncul, kata Bai Yi dengan iba. Lin Yun tahu bahwa dia agak menyukai Lil Red. Akan aneh jika Lu Xiying bisa menangkapnya. Lin Yun tersenyum karena dia merasa lega mengetahui bahwa Lil Red baik-baik saja. Siapa yang tahu kapan itu akan muncul lagi? Aku akan membiarkanmu mengendarainya saat ia kembali, kata Lin Yun. Setuju. Tapi kakak Lin, aku tidak ingin mengendarainya. Aku hanya ingin menyentuhnya. Kelihatannya murahan saat tertawa. Ditambah lagi, aku ingin menyentuh gigi gerahamnya, kata Bai Yi dengan bersemangat. Kata-katanya membuat Lin Yun terdiam. Kalian terlihat sangat bahagia. Apakah saya diterima? Sebuah suara terdengar, berasal dari Liu Yunyan. Kakak senior. Bai Yi gemetar dan dia dengan cepat berdiri. Tapi dia ditempatkan dalam posisi yang canggung saat dia memegang daging panggang. Dia kemudian dengan cepat memikirkan sebuah ide dan menyarankan, kakak senior, ini enak. Apakah Anda mau? Kembalilah ke perkemahan. Sekarang. Bentak Liu Yunyan. Oh. Bai Yi mengedipkan mata pada Lin Yun sebelum dia pergi. Nona Liu, itu adalah teknik gerakan yang mengesankan di sana. Kenapa kamu tidak mencobanya karena kamu ada di sini? Senyum Lin Yun. Liu Yunyan hanya melirik Lin Yun sebelum dia berbalik. Kudengar ada seorang jenius yang mengerikan di paviliun pedang Ling Qiao di Kekaisaran Qin yang agung. Orang jenius itu membunyikan Phoenix Plume, menciptakan legenda di alam teratai iblis, dan tetap menjadi yang terakhir yang bertahan di mode neraka kompetisi gerbang naga. Namanya adalah pemakaman bunga. Senyuman perlahan memudar dari wajah Lin Yun dan dia menatap Liu Yunyan dengan ekspresi serius. Bab 492 Peningkatan Besar dalam Kekuatan. Kata-kata Liu Yunyan mengejutkan Lin Yun. Dia hanya memberitahu Bai Yi bahwa dia berasal dari Kekaisaran Qin besar, tetapi Liu Yunyan berhasil menebak identitasnya dengan itu. Bukankah dia sedikit terlalu menakutkan? Bagaimanapun, Kekaisaran Qin besar tidak ada apa-apanya dengan keberadaan seperti Akademi Tianfu. Banyak orang bahkan belum pernah mendengar nama paviliun pedang Ling Qiao. Bahkan Bai Yi hanya tahu tentang Kekaisaran Qin besar. Dia tidak tahu apa-apa tentang paviliun pedang Ling Qiao. Wawasan Nona Liu membuatku terkesan, jawab Lin Yun setelah jeda singkat. Pemakaman bunga, itu benar-benar kamu. Liu Yunyan berbalik dan dia menatap Lin Yun. Kamu tidak perlu merasa aneh tentang itu. Perjamuan drakonik akan diadakan setahun dari sekarang dan setiap prefektur akan memiliki kompetisi gerbang naga sendiri. Tidak sulit bagi akademi untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai kompetisi. Tapi hanya kamu, pemakaman bunga, yang meninggalkan kesan mendalam bagiku. Jadi kamu tidak perlu merasa aneh kalau aku menebak identitasmu. Lin Yun mengangkat alisnya dan tersenyum, benarkah begitu? Kalau begitu aku harus merasa terhormat. Rumor mengatakan bahwa kau sudah memahami maksud pedang Xiantian yang lengkap. Jika itu masalahnya, maka saya agak yakin Anda menahan Leng Yi. Liu Yunyan berhenti sejenak sebelum dia melanjutkan, tapi kamu akan mati dengan menyedihkan jika kamu berpikir bahwa kamu bisa menahan Leng Yi dengan niat pedang Xiantian saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kata Lin Yun. Selain itu, Bai Yi tidak bersalah. Aku tidak akan melepaskanmu jika kau melakukan sesuatu padanya, kata Liu Yunyan saat dia akhirnya masuk ke topik yang tepat. Ada apa? Apakah Nona Liu cemburu? Saya tidak tertarik pada Anda atau gadis itu. Aku sudah memiliki seseorang di hatiku, senyum Lin Yun. Apakah kamu mencoba memprovokasi saya?
Wajah Liu Yunyan menjadi dingin. Aku sarankan kamu tidak melakukannya. Tiba-tiba, rune spiritual mulai muncul di sekelilingnya yang saling terkait untuk melepaskan tekanan yang menakutkan. Rune spiritual kelas 3. Lin Yun terkejut. Bai Yi mengatakan bahwa Liu Yunyan adalah seorang spiritualis kelas 2. Ini berarti Liu Yunyan pasti telah membuat terobosan. Penglihatan yang mengesankan. Bai Yi memiliki latar belakang yang rumit, jadi saya sarankan Anda tidak menyentuhnya, kata Liu Yunyan saat dia pergi. Tidak masuk akal, gumam Lin Yun. Lin Yun menghabiskan beberapa hari berikutnya untuk berkultivasi dan bepergian dengan rombongan Akademi Tianfu. Dia harus jujur bahwa dia merasakan tekanan yang datang dari Liu Yunyan, jadi dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengubah energi asalnya. Langkah terakhir tidaklah mudah, tetapi Lin Yun memiliki hampir 1000 batu giok spiritual kelas 3. Dengan begitu banyak sumber daya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mengubah energi asalnya menjadi energi pedang. Setelah krisis Draconian Rock Rats, perjalanannya mulus dan tanpa kesengsaraan. Seluruh perjalanan agak lancar dan tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang Lin Yun menghilang dan muncul. Saat mereka berangsur-angsur masuk lebih dalam ke pegunungan tulang darah, binatang iblis yang mereka temui menjadi lebih kuat. Mereka juga bisa merasakan kekuatan lain berkumpul. Jadi mereka bisa membayangkan persaingan yang akan mereka hadapi untuk memperebutkan teratai emas api nila. 4 hari kemudian, energi spiritual tak terbatas berfluktuasi dari Lin Yun yang menyelimuti dirinya dalam cahaya keperakan. Di tanah, bunga ziyuan keperakan bermekaran saat menyerap energi spiritual dari sekitarnya. Adapun Lin Yun, yang duduk di dalam bunga itu, dia tampak seperti pedang bersarung. Sesekali, niat pedang akan berdengung di sekitarnya karena terus menumpuk. Sesaat kemudian, Lin Yun membuka matanya dan kedipan tajam melintas di pupil hitamnya. Lin Yun menghela nafas panjang, dan energi asalnya berdengung di sekelilingnya seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Auranya seperti gelombang deras. Aku akhirnya mengubah semua energi asalku menjadi energi pedang. Lin Yun mengepalkan tangan kanannya dan dia bisa merasakan energi asal yang kuat mengalir di tubuhnya. Saat ini, dia yakin bisa menghancurkan kultivator pengembara tingkat Yin yang lebih rendah. Bahkan jika dia bertemu dengan seseorang seperti Liu Yunyan, dia yakin bahwa dia akan unggul. Tidak ada yang akan mempercayainya jika dia memberi tahu siapapun tentang hal ini. Tidak ada yang akan percaya bahwa seseorang di alam istana kuasa Valet dari tempat kecil akan begitu menakutkan. Tapi target Lin Yun bukan hanya mengimbangi lawannya secara seimbang. Saatnya untuk menyempurnakan inti binatang alam jiwa surgawi. Lin Yun membalikkan tangannya dan inti binatang itu muncul. Fisik pertempuran Dracopan telah mencapai tahap kelima puncak, jadi dia hanya perlu menyempurnakan inti binatang ini untuk membawanya ke tingkat yang sama sekali baru. Tidak diragukan lagi bahwa dia akan menjadi lebih kuat setelah menyempurnakan inti binatang ini. Dengan sebuah pikiran, energi Dracopan menyebar ke seluruh tubuhnya, memurnikan inti binatang itu. Tiba-tiba, energi kekerasan meledak dan menyelimuti Lin Yun. Seiring dengan energi kekerasan yang mengalir ke tubuhnya, dia bisa merasakan tubuhnya mengalami perubahan. Aura menakutkan mulai menyebar dari tubuh Lin Yun yang langsung menyebabkan kegemparan di hutan. Banyak binatang iblis gemetar ketakutan, tetapi ada juga banyak binatang iblis alam istana ungu yang berada jauh di dalam hutan yang diam-diam mendekat dengan mata penuh semangat. Dalam pandangan mereka, seorang penguasa akan lahir dan menantang posisi mereka. Pertarungan antara binatang iblis sangat brutal, jadi mereka tidak akan membiarkan seorang penguasa lahir dengan mudah. Tiba-tiba, api mulai berkobar di permukaan tubuh Lin Yun bersama dengan rasa sakit yang hebat. Api itu milik api Dracula. Energi kekerasan di dalam inti binatang itu berubah menjadi api untuk memurnikan tubuhnya, yang berarti Lin Yun sedang mengalami kelahiran kembali. Tulang-tulangnya terus-menerus retak dan memperbaiki diri, tapi Lin Yun mengertakkan gigi dalam diam sepanjang waktu. Ini bukan pertama kalinya dia memperbaiki fisiknya, jadi dia tahu bahwa dia harus menjalani kesengsaraan ini untuk mencapai akhir. Jika dia tidak tahan, maka dia akan berubah menjadi daging cincang. Tapi untungnya, dia sudah pernah mengalami rasa sakit ini sebelumnya, jadi dia tidak panik. Saat api Dracopan berkobar di tubuhnya, aura Lin Yun berangsur-angsur menjadi lebih ganas seperti binatang purba. Tanah bergetar dan pepohonan di sekitarnya patah karena tekanan yang menakutkan. Api di tubuhnya terasa seolah-olah bisa membakar apapun di dunia. Setengah jam kemudian, semua yang berada dalam jarak 1000 meter terbakar menjadi abu. Rasanya seolah-olah seluruh tempat ini telah kembali ke zaman purba di mana binatang purba menguasai bumi.
Tiba-tiba, kobaran api mulai menyusut menjadi simbol kuno di dadanya seperti tato yang tercetak di tubuhnya. Kulitnya menjadi putih dan seluruh tubuhnya terasa kuat. Lin Yun membuka matanya, dan dia menghela nafas. Dia tahu bahwa dia telah berhasil saat dia merasakan kekuatan mengalir ke seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya telah meningkat setidaknya 50%. Saat berganti dengan pakaian baru, iblis tingkat Yin yang lebih rendah menerjang ke arahnya. Ini adalah binatang elit. Tempat ini adalah wilayahnya dan kemunculan Lin Yun telah menantang prestisenya. Waktu yang tepat, senyum Lin Yun sambil melemparkan pukulan. Ini adalah pukulan yang murni mengandung energi Dracula saja. Ketika dia melemparkan pukulannya, raungan Dracovan terdengar yang membuat Lin Yun tampak seperti binatang purba. Ini langsung melemahkan aura iblis di sekitar binatang iblis itu. Ketika pukulannya mendarat di binatang iblis itu menyebabkan tabrakan besar dan binatang iblis itu terlempar. Setelah binatang iblis itu terlempar, ia jatuh ke tanah dengan erangan menyakitkan saat berguling-guling di tanah. Tapi ini masih binatang iblis elit, jadi dia memiliki pertahanan yang lebih kuat daripada manusia. Meskipun begitu, ia terluka parah. Kekuatan 20 kuali. Lin Yun bersukacita ketika dia merasakan kekuatannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa fisik pertempuran Dracovan akan begitu kuat setelah mencapai penguasaan penuh. Melihat simbol di dadanya, mata Lin Yun berkilat dengan kegembiraan. Dia tahu bahwa pukulannya akan menjadi lebih kuat jika dia mengaktifkan api Dracovan. Dia langsung memutuskan untuk mencobanya. Tapi tepat ketika dia akan meluncurkan serangannya, dia menyadari bahwa binatang iblis itu menatapnya dengan ketakutan sebelum melarikan diri dengan tergesa-gesa. Bahkan banyak binatang iblis di sekitarnya juga mulai mundur. Mereka agak bijaksana. Mari kita berharap semua orang yang mengejar teratai emas api nila akan sama bijaksananya. Lin Yun menyipitkan matanya saat dia dipenuhi dengan lebih banyak antisipasi untuk kompetisi teratai emas api nila. Bab 493 Danau Awan Nila. Di kedalaman pegunungan tulang darah, ada sebuah danau yang diselimuti kabut ungu yang membuatnya terlihat melamun. Danau itu disebut Danau Awan Nila. Seperti halnya banyak hal indah di dunia ini yang beracun, secara kebetulan, begitu pula danau ini. Air danau dibentuk oleh api petir, campuran petir dan api. Bahkan seorang kultivator alam bela diri yang mendalam akan mati jika mereka jatuh ke dalamnya. Itu berbahaya bahkan bagi kultivator alam istana ungu untuk jatuh ke dalamnya. Bahkan tetap berada di permukaan pun berbahaya, jadi seseorang harus berhati-hati. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengabaikan petir dan api. Di tengah danau, ada teratai nila yang indah mengambang dengan tenang di permukaan. Inilah teratai nila api nila yang diimpikan banyak orang. Tapi, tampaknya bunga itu belum matang. Di luar danau, juga terdapat gunung yang menjulang tinggi, yang melesat ke awan. Kadang-kadang, kilat yang mengerikan akan menyambar ke langit. Siapapun yang ingin mencapai Danau Awan Nila harus melewati gunung itu. Dalam perjalanan menuju Danau Awan Nila, banyak sekali orang yang berkumpul. Mereka semua melihat ke arah danau dengan kegembiraan di mata mereka. Tapi ini dianggap sebagai kedalaman pegunungan tulang darah, jadi ada banyak binatang buas di sekitarnya. Tidak mudah melewati wilayah mereka untuk sampai ke Danau Awan Nila. Binatang iblis alam istana ungu sangat cerdas, dan mereka secara alami tahu tentang nilai teratai emas api nila. Mereka bahkan mungkin ikut campur dan melancarkan perang melawan manusia. Jadi masih belum diketahui siapa yang akan menjadi yang terakhir bertahan. Tapi para kultivator manusia tidak terlalu peduli dengan binatang buas. Mereka adalah elit dari berbagai kekuatan. Paling tidak, mereka adalah elit dari kekuatan kuasi penguasa. Jadi mereka secara alami percaya diri. Jika mereka takut, maka mereka tidak akan berada di sini. Pertempuran selalu menjadi bagian dari kultivasi. Pertempuran dengan langit, pertempuran dengan bumi, dan pertempuran dengan manusia lain. Semakin banyak orang berkumpul di hutan gunung. Ada sekelompok orang yang mengenakan pakaian seragam yang memasuki kedalaman pegunungan tulang darah. Mereka seperti kerikil yang dijatuhkan di danau, menciptakan riak dan menarik perhatian banyak orang. Ini Akademi Tianfu. Begitu banyak dari mereka yang datang. Itu Liu Yunyan. Dia cantik dari Akademi. Saya mendengar bahwa banyak elit pasukan penguasa semu yang menyukainya. Dia mungkin cantik, tapi sayang sekali kecantikannya tidak berhasil di sini. Tidak akan ada yang menawarinya teratai emas api nila hanya karena dia cantik. Saya khawatir dia akan jatuh dalam kompetisi ini. Itu benar. Kekuatan adalah cara utama dunia dan hanya yang mampu yang memenuhi syarat untuk memiliki harta.
Tapi sangat disayangkan wanita cantik seperti dia harus mati. Siapa tahu, kita mungkin bisa berperan sebagai pahlawan dengan menyelamatkan si cantik. Kita bahkan mungkin bisa menarik perhatiannya. Haha, siapa tahu. Siapa tahu ada orang yang benar-benar mampu mengambil harta karun dan kecantikannya. Jujur saja, Liu Yunyan memang cantik. Dia tidak seperti Lu Xiying yang hanya memiliki sosok yang menggairahkan. Dia memiliki temperamen elegan yang mematikan bagi banyak pria, yang menarik keinginan para pria untuk menaklukkannya. Jadi penampilannya langsung menarik perhatian banyak orang. Diskusi di sekitarnya secara alami tidak luput dari Liu Yunyan, tetapi dia tetap tenang seolah-olah tidak ada yang terjadi. Di sisi lain, para murid di sekitarnya tidak senang. Bagaimanapun, diskusi itu terlalu berlebihan, terutama fantasi Liu Yunyan. Kakak senior, apakah kita perlu memberi mereka pelajaran? Mereka akan bersikap baik setelah dipukuli. Jika kita tidak melakukan sesuatu, mereka mungkin berpikir bahwa kita adalah orang yang suka memaksa, kata beberapa murid. Perkataan mereka masuk akal karena intimidasi pasti akan membuat orang-orang itu bersikap. Tidak masalah. Saya tidak menentang seorang pahlawan menyelamatkan seorang wanita cantik, tetapi hanya dengan syarat mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya, jawab Liu Yunyan. Meskipun beberapa murid enggan untuk meninggalkan masalah ini, mereka tetap tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Lin Yun masih belum ada di sini. Tanya Liu Yunyan. Lin Yun telah muncul secara acak dalam beberapa hari terakhir dan dia tidak bepergian dengan mereka. Sudah sepanjang malam dan pagi sejak terakhir kali mereka melihat Lin Yun. Liu Yunyan tidak akan bertanya tentang Lin Yun secara normal, tapi dia tidak bisa menahan perasaan tidak senang karena mereka sudah begitu dekat dengan Danau Awan Nila. Belum. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Tapi aku yakin kakak Lin akan menyusul, senyum Bai Yi. Ini adalah kebenaran karena Lin Yun akan selalu mengikuti mereka. Adik perempuan, kau benar-benar memihaknya. Siapa tahu dia bisa menipu kita dan melarikan diri. Itu benar. Lihat saja betapa kejam dan ganasnya dia. Dia jelas bukan orang yang baik. Siapa tahu dia berkolusi dengan kekuatan lain di belakang kita. Selain Bai Yi dan Liu Yunyan, murid-murid yang lain dipenuhi dengan opini negatif untuk Lin Yun. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa seperti Bai Yi, menerima bahwa seorang budak pedang yang lumpuh tiba-tiba menjadi lebih mampu dari mereka. Selain itu, semua orang bisa mengetahui perasaan Bai Yi terhadap Lin Yun, jadi mereka tidak bisa menahan perasaan yang lebih terpicu. Diam, kata Liu Yunyan sambil memelototi para murid yang berbicara. Dia mungkin tidak senang, tapi dia tidak akan percaya bahwa Lin Yun akan menikamnya dari belakang. Lagi pula, bagaimana mungkin seseorang yang membantai jalan keluar dari mode neraka akan menentang kata-katanya? Tepat pada saat ini, dua sosok melesat keluar dari hutan saat mereka mendarat di depan kelompok Akademi Tianfu. Salah satu dari mereka mengenakan senyum palsu dan mudah dikenali. Dia adalah Pan Yue dari Paviliun Sayap Darah. Dia memiliki posisi yang cukup tinggi di antara generasi muda Paviliun Sayap Darah. Yang lainnya secara alami adalah Leng Yi, yang mengenakan topeng rakun merah. Dibandingkan dengan Pan Yue, dia lebih menakutkan karena dia diselimuti kabut tebal yang penuh dengan misteri. Ketika keduanya mendarat di tanah, lebih banyak orang melesat keluar dari hutan. Mereka adalah murid-murid dari Paviliun Sayap Darah. Pan Yue dan Leng Yi. Ini semakin menarik sekarang. Paviliun Sayap Darah tampaknya berada di sini untuk Akademi Tianfu. Kedua pasukan tidak memiliki hubungan yang baik di prefektur, untuk memulai. Kami baru saja membicarakan Liu Yunyan dan masalah langsung muncul. Ini akan menjadi lelucon besar jika dia dikalahkan bahkan sebelum dia bisa melihat teratai emas api nila. Itu kemungkinan besar. Pan Yue dan Leng Yi bukanlah orang yang bisa dihadapi Liu Yunyan sendirian. Hei, sekarang adalah kesempatan untuk menyelamatkan keindahan. Kedua belah pihak saling memandang saat suasana menjadi semakin intens. Para elit dari berbagai pasukan penguasa semu berada di tengah kerumunan dan mencemooh adegan ini. Pertarungan untuk teratai emas api nila bahkan belum dimulai, namun kedua pasukan sudah saling berhadapan. Namun mereka sangat senang melihat adegan ini, setidaknya jumlah pesaing akan berkurang. Nona Liu, saya sudah menunggu lama. Kamu agak lambat, kata Pan Yue dengan suara menakutkan. Dia tersenyum, tapi semua orang tahu bahwa dia tidak benar-benar bahagia. Sebaiknya kamu pergi saja. Lagi pula, kamu tidak ingin orang lain mengambil keuntungan dari pertarungan kita, kata Liu Yunyan saat murid-murid Akademi Tianfu menjadi gugup. Tidak, aku di sini bukan untuk berkelahi. Adikku ini ingin mengatakan sesuatu, jawab Pan Yue sambil tersenyum sambil mundur selangkah.
Apakah kamu pernah melihat orang ini? Leng Yi menunjukkan lukisan Lin Yun. Dia tidak akan pernah melupakan orang ini. Dia membuat lukisan Lin Yun meskipun hanya melihat Lin Yun sekilas. Namun, tindakannya itu membuat wajah murid-murid Akademi Provinsi Langit berubah. Kakak Lin. Bai Yi berseru sambil menutup mulutnya dengan cepat. Leng Yi langsung menoleh untuk melihat Bai Yi sebelum dia menoleh ke Liu Yunyan, jadi kamu mengenalnya. Orang ini mengambil 1000 batu giok spiritual kelas 3 dariku dan aku membutuhkan penjelasan. 1000 batu giok spiritual kelas 3. Astaga. Siapa yang begitu berani mengambil batu giok spiritual Leng Yi? Dia adalah murid hantu awan hitam. Apakah orang itu sedang merayu kematian? Hehe, ini sudah tidak terkendali. Banyak orang berseru karena itu adalah jumlah yang sangat besar, bahkan untuk murid pasukan penguasa semu seperti mereka. Bahkan Liu Yunyan sempat terkejut karena dia tahu apa yang sedang terjadi. Tidak heran Lin Yun mengatakan bahwa dia tidak kekurangan giok spiritual. Melihat Pan Yue sebentar, Liu Yunyan berbicara dengan dingin, 1000 batu giok spiritual kelas 3 untuk meluncurkan serangan diam-diam di Akademi Tianfu kita. Itu cukup murah hati. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tapi anak nakal itu sepertinya tidak bersama kalian. Tolong beritahu kami lokasinya atau paviliun sayap darah tidak akan membiarkan masalah ini selesai hari ini, senyum Pan Yue sambil melipat tangannya. Entahlah, jawab Liu Yunyan. Benarkah begitu? Kalau begitu, aku akan mencari seseorang yang tahu bagaimana menjawabnya. Mata Leng Yi bersinar dingin saat dia berbalik untuk melihat Bai Yi. Tapi tepat ketika dia akan bergerak, suara gemuruh bergema, tahan. N. Bab 494 Aku Lin Yun, juga dikenal sebagai pemakaman bunga. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah datangnya suara gemuruh itu. Sesosok tubuh berwarna biru turun ke tanah dan berdiri di hadapan rombongan Akademi Provinsi Langit. Kecepatannya membuat banyak orang terkejut. Hantu awan surga itu terkenal, tapi muridnya sebenarnya begitu rendah untuk menggertak seorang gadis kecil. Cibir Lin Yun dengan jijik sambil menatap Leng Yi. Dialah yang memprovokasi Leng Yi, tapi Leng Yi benar-benar membungkuk begitu rendah untuk menggertak seorang gadis kecil. Lin Yun tidak bisa membantu tetapi meremehkannya. Detik berikutnya, tatapan dingin yang tak terhitung jumlahnya menatap Lin Yun. Bahkan murid-murid Akademi Tianfu merasa lega. Paling tidak, mereka tidak akan terlibat dalam kekacauan sekarang. Leng Yi menyipitkan matanya menjadi celah saat dia menatap Lin Yun dengan cahaya dingin yang berkedip-kedip di matanya. 1000 batu giok spiritual kelas 3 berasal dari dia, jadi dia menggunakannya untuk membuat Pan Yue mengusir Akademi Tianfu. Jadi fakta bahwa Lin Yun ikut campur dalam perselingkuhannya tidak bisa tidak membangkitkan niat membunuhnya. Tetapi ketika dia memperhatikan kultivasi Lin Yun, dia mengerutkan alisnya, alam istana kuasa Valet. Rasanya terlalu sulit dipercaya bahwa seseorang di alam istana kuasa Valet dapat memaksa Leng Yi untuk mundur dan menderita serangan balik dari barisannya. Orang ini pasti merayu kematian untuk menyinggung perasaan Leng Yi ketika dia hanya berada di alam istana kuasa Valet. Dia mungkin sesuatu, tapi dia bukan apa-apa di hadapan Leng Yi. Leng Yi bisa dengan mudah menghancurkannya dengan satu jari. Aku takut tidak ada lagi yang bisa dilihat. Tidak hanya Pan Yue, tetapi bahkan orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan perasaan kecewa. Bagaimanapun, Lin Yun bukanlah pertunjukan yang mereka tunggu-tunggu. Bukan hanya mereka, tapi bahkan murid-murid Akademi Tianfu pun memandang Lin Yun dengan ragu. Mereka mungkin telah menyaksikan kekuatan Lin Yun, tapi mereka masih tidak percaya bahwa Lin Yun bisa bertarung dengan kultivator alam istana ungu yang asli. Bagaimanapun, ada terlalu banyak faktor yang terlibat malam itu. Tetapi ketika Pan Yue memandang Leng Yi, dia menyadari bahwa aura dingin di sekitar Leng Yi semakin kuat, yang membuatnya meragukan pikiran sebelumnya. Haha, aku sudah melepaskanmu sebelumnya, jadi aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu benar-benar berani muncul lagi di hadapanku, senyum Leng Yi dengan aura membunuh memenuhi matanya. Kau membiarkanku pergi. Saya rasa saya ingat seseorang yang berlari dengan ekor terselip di antara kedua kakinya saat itu. Bahkan, dia bahkan tidak berani memungut topengnya yang terjatuh, senyum Lin Yun dengan alis terangkat. Nyali orang ini sedikit terlalu besar. Murid-murid di samping Liu Yunyan terkejut dengan ucapan Lin Yun. Mereka dipenuhi dengan keraguan bahwa Lin Yun bisa menghadapi Leng Yi dan terkejut melihat Lin Yun berdiri melawan Leng Yi dengan begitu terbuka. Huff, keberanian saja tidak ada apa-apanya, kata salah satu murid dengan jijik. Bai Yi menggigit bibirnya saat dia menarik pakaian Liu Yunyan. Tetapi Liu Yunyan tidak menunjukkan tanda-tanda membantu, yang membuat Bai Yi gugup.
Semua orang di sekitarnya memandang Lin Yun saat mereka berbisik di antara mereka sendiri. Lin Yun secara alami mengetahuinya, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia terus menatap Leng Yi. Dia hanya punya satu pikiran saat ini, dia ingin menggunakan Leng Yi untuk menguji kekuatannya saat ini. Jika orang lain tahu tentang pikirannya, mereka pasti akan tertawa terbahak-bahak. Saya tidak ingin membuang waktu saya dengan Anda hari ini. Jika Anda bijaksana, Anda akan menyerahkan batu giok spiritual. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan Anda merasakan kemampuan saya, kata Leng Yi dengan sinis. Hilangnya 1000 batu giok spiritual kelas 3 membuatnya malu di hadapan Pang Yue. Jadi dia harus mendapatkannya kembali hari ini. Kamu benar-benar naif. Bagaimana mungkin aku bisa mengembalikannya padamu sekarang karena mereka ada di tanganku? Jawab Lin Yun. Kau sedang merayu kematian. Leng Yi hampir kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ketika auranya merembes keluar, itu langsung membuat suasana di sekitarnya menjadi dingin. Tunggu. Saudara Leng, ada yang aneh dengan anak nakal ini. Saya curiga dia adalah bidak catur yang dibawa Liu Yunyan. Siapa tahu dia akan menyeretmu bersamanya. Kau adalah ajudan saya, jadi mari kita minta orang lain untuk menguji kekuatannya, kata Pan Yue. Dia pada dasarnya adalah orang yang mencurigakan, belum lagi Lin Yun hanya berada di alam istana setengah langkah. Jika dia kehilangan Leng Yi hanya karena Lin Yun, maka itu akan menjadi kerugian besar baginya. Meskipun Leng Yi tidak senang, dia masih mundur selangkah saat 4 orang murid paviliun sayap darah berdiri dari isyarat yang diberikan oleh Pan Yue. Mereka berempat berada di alam istana ungu setengah langkah dan sebanding dengan 8 gelar di kekaisaran Qin besar. Sebelum Lin Yun bisa mengetahui apa yang sedang terjadi dengan mereka, keempatnya sudah menghunus pedang mereka saat mereka menerjang ke arahnya. Mencoba menyelidikiku. Lin Yun langsung mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia mencibir dalam hati, karena ini masalahnya, maka kalian semua bisa berlutut. Saat dia melepaskan energi Dracula kuno, temperamennya langsung berubah. Kau sedang mendekati kematian. 4 murid paviliun sayap darah sangat marah ketika mereka mendengar itu. Mereka adalah elit dari paviliun sayap darah, jadi bagaimana mungkin mereka bisa menerima kenyataan bahwa mereka diremehkan oleh Lin Yun. Mereka langsung mengeluarkan kekuatan penuh mereka tanpa ragu-ragu. Detik berikutnya, Lin Yun diselimuti oleh lautan cahaya merah. Adegan itu agak menakutkan, tapi Lin Yun hanya tersenyum dan dia mengulurkan tangan kanannya. Adegan ini membuat banyak orang terkejut karena mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Yun. Apakah dia akan menghadapi pedang mereka dengan tangan kosong? Paviliun sayap darah terkenal dengan pedang mereka dan serangan mereka tidak bisa diblokir, bahkan dengan artefak yang sangat dalam. Idiot. 4 kultivator alam istana ungu setengah langkah mencibir dengan jijik. Lin Yun sudah menjadi orang mati di mata mereka. Pan Yue memegang dagunya dengan bangga karena adegan ini berakhir seperti yang dia pikirkan. Lin Yun hanya bersandiwara. Akan menjadi kerugian besar jika dia benar-benar membiarkan Leng Yi menyerang. Bahkan Leng Yi tidak bisa menahan rasa ragu apakah Lin Yun adalah pemuda yang sama yang melawannya malam itu karena orang yang melawannya tidak terlihat bodoh. Tepat ketika semua orang mengira Lin Yun sudah mati, sebuah pemandangan yang tidak terduga terjadi saat Lin Yun mengepalkan tinjunya. Energi Dracula mulai mendidih seperti magma di dalam tubuhnya dan melonjak ke tinjunya. Saat dia melayangkan pukulan, sebuah raungan dilepaskan saat Lin Yun berubah menjadi binatang purba. Dracopans adalah makhluk ungu dan ganas. Jadi pukulannya membuat semua orang merasakan keanggunan yang mendominasi dari binatang purba itu. Detik berikutnya, serangan keempat murid paviliun sayap darah dihancurkan dan kemudian mereka memuntahkan seteguk darah. Momen anggun, pukulan mutlak. Lin Yun kemudian menyilangkan tangannya di depan dada dengan kedua ibu jarinya menekan jari tengahnya. Kemudian, dia menjentikkan jari-jarinya dan 4 sinar keperakan melesat menembus langit. Ketika keempat murid itu mendarat di tanah, mereka berlutut dan darah mengucur. Lutut mereka telah tertusuk oleh sinar pedang. Wajah mereka pucat saat mereka mengertakkan gigi dan berjuang untuk berdiri. Karena kalian sudah berlutut, tetaplah berlutut. Cibir Lin Yun. Energi Dracula yang tak terbatas menekan keempat muridnya saat mereka dengan kuat terjepit ke tanah. Mereka benar-benar berlutut. Adegan ini membuat banyak orang terkejut. Bahkan wajah Pan Yue menjadi gelap karena adegan ini. Kamu sedang mendekati kematian. Leng Yi akhirnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan melemparkan telapak tangan. Sebuah telapak tangan bertulang raksasa terbentuk di langit, mengeluarkan teriakan hantu ke sekelilingnya. Kakak Lin, awas! Seru Bai Yi.
Banyak murid Akademi Tianfu juga bereaksi. Waktu yang tepat. Lin Yun meraung saat simbol api Dracula menyala di dadanya. Segera, simbol itu menyebar ke seluruh tubuhnya saat energi drakornya mulai menyala dan bergabung dengan energi pedangnya, membentuk energi tak terbatas yang mengalir ke tinjunya. Saat dia melemparkan tinjunya ke depan, sebuah raungan bergema ke langit. Angin kencang yang dihasilkan oleh pukulan Lin Yun membuat banyak orang menutup mata dari rasa sakit yang menyengat. Pukulan Lin Yun menghancurkan telapak tangan merah dan Leng Yi terlempar keluar. Jadi ternyata kau begitu lemah. Apa kau murid palsu hantu awan hitam? Senyum Lin Yun. Kata-katanya membuat Leng Yi memuntahkan seteguk darah. Tapi tepat ketika Leng Yi hendak menerjang maju sekali lagi, sebuah telapak tangan jatuh ke bahunya yang menghentikannya. Pan Yue menatap Lin Yun dan bertanya, siapa kamu? Aku dari Paviliun Pedang Kekaisaran Qin Besar. Aku Lin Yun, juga dikenal sebagai pemakaman bunga, kata Lin Yun sambil membawa kotak pedangnya dan pakaiannya berkibar tertiup angin. Tanda ungu di dahinya membuatnya terlihat lebih iblis. Bab 495 Ayo pergi. Suaranya begitu tegas sehingga membuat banyak orang terkejut. Bagaimanapun juga, mereka tidak bisa percaya bahwa Lin Yun telah memukul mundur Leng Yi hanya dengan satu pukulan, belum lagi dia menggunakan satu pukulan untuk mengalahkan 4 orang murid elit dari Paviliun Sayap Darah. Paviliun Sayap Darah telah dipermalukan dengan sangat buruk. Kekuatan Lin Yun telah mengejutkan semua orang. Meskipun Leng Yi ceroboh, itu masih membuktikan bahwa Lin Yun kuat. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam istana ungu setengah langkah. Hanya dengan memikirkan kekuatan Lin Yun membuat mereka merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka, belum lagi keterkejutan yang dirasakan Pan Yue. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, Paviliun Sayap Darah dan Akademi Tianfu akan memasuki perang di sini dan kedua belah pihak akan sangat menderita. Pada akhirnya, teratai emas api inilah hanya akan menguntungkan orang lain. Leng Yi bisa berdiri dan bertarung dengan Lin Yun, tapi Pan Yue harus mempertimbangkan masalah ini dari sudut pandang Paviliun Sayap Darah. Tuan Muda Lin. Wajah Pan Yue yang gelap tiba-tiba menampakkan senyuman. Jadi kau bukan dari Akademi Tianfu. Karena itu masalahnya, bukankah itu berarti kita bisa berteman? Berapa mereka membayarmu? Aku bisa menawarkan 2 kali lipat. Kemudian lagi, kau bisa menganggap 1000 batu giok spiritual kelas 3 sebagai hadiah dariku selama kau menganggukkan kepalamu. Banyak orang mengutuk Pan Yue dalam hati karena ketidaktahuannya, tetapi beberapa orang dipenuhi dengan kekaguman atas ketegasannya. Dia bisa menentukan bahwa Lin Yun bukan dari Akademi Tianfu, yang berarti ada kemungkinan dia bisa bekerja sama dengan Lin Yun. Bagaimanapun juga, keuntungan adalah yang paling penting dan itu akan menjadi pukulan berat bagi Akademi Tianfu jika dia berhasil. Saat dia berbicara, murid-murid Akademi Tianfu tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa gugup. Bahkan Bai Yi merasa cemas, tetapi Liu Yunyan menghentikannya untuk melakukan apapun. Apakah kamu mencoba menyuapku? Tanya Lin Yun sambil tersenyum. Aku hanya ingin berteman denganmu. Lagi pula, segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Aku, Pan Yue, bisa menawarkan apapun yang Liu Yunyan tawarkan. Paviliun Sayap Darah tidak kalah dengan Akademi Tianfu, bujuk Pan Yue ketika dia melihat Lin Yun tampak tertarik dengan tawarannya. Itu tidak sepenuhnya salah, senyum Lin Yun. Kata-katanya membuat pihak Akademi Tianfu gugup saat dia melanjutkan, meskipun aku tidak menyukai Liu Yunyan, dia masih mengobati lukaku dan gadis konyol di sana menyelamatkan hidupku. Segala sesuatu ada harganya, tapi persahabatan tidak. Tapi saya yakin Anda tidak akan mengerti apa yang saya katakan. Lin Yun tersenyum saat dia menatap Pan Yue, yang membuat wajah Pan Yue menjadi gelap. Dia telah membuang-buang waktunya dan dibodohi oleh Lin Yun. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Seorang murid dari Paviliun Pedang Ling Qiao berani mencampuri urusan Paviliun Sayap Darah. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau akan mati. Dengan orang-orang yang kau bawa. Aku khawatir aku tidak akan terancam oleh mereka, senyum Lin Yun. Dia mungkin tidak bisa melawan begitu banyak orang, tapi bukan berarti dia tidak bisa melarikan diri. Selain itu, masih belum diketahui siapa yang akan menang jika dia sampai di alam Istana Ungu. Kuharap kau bisa mempertahankan mentalitasmu itu, senyum Pan Yue seram sambil melirik orang-orang di sekitarnya. Ada banyak orang di sekitar, dan dia melambaikan lengan bajunya, ayo pergi. Leng Yi menatap Lin Yun dengan enggan. Sebelum dia pergi, matanya tertuju pada Lin Yun dengan aura membunuh yang terpancar di matanya. Dia berbalik dan bertanya, Kakak Pan, kenapa kau tidak membiarkan aku membunuh anak nakal itu? Leng Yi merasa tertekan.
Selain itu, dia hanya menggunakan setengah dari kekuatannya. Dia berpikir bahwa dia akan membunuh Lin Yun dengan itu, tetapi sebaliknya dia menderita kerugian besar. Tenang, kita akan bermain dengan mereka secara perlahan. Kita hanya akan menguntungkan orang lain jika kita bertarung. Karena anak nakal itu sedang merayu kematian, mari kita penuhi keinginannya. Kamu bisa menghadapinya dalam pertarungan memperebutkan teratai emas api nila, senyum Pan Yue seram. Yakinlah, jika anak nakal itu meremehkanku, dia akan mati dengan cara yang mengerikan, kata Leng Yi sambil tersenyum dingin dan jahat. Pan Yue menganggukkan kepalanya. Dia bertekad untuk mendapatkan teratai emas api nila dan siapapun yang menghalangi jalannya akan mati. Karena Lin Yun ingin bersenang-senang, dia tidak keberatan bermain. Pemakaman bunga, kamu benar-benar pantas mendapatkan reputasimu, kata Liu Yunyan saat dia berdiri di depan. Aku masih kurang dibandingkan denganmu, jawab Lin Yun. Dari segi kekuatan, aku mungkin tidak bisa berbuat apa-apa melawanmu. Tapi hasilnya tidak akan begitu pasti jika aku menggunakan caraku yang lain, kata Liu Yunyan. Dia secara alami menunjuk ke rune spiritualnya. Dia percaya bahwa Lin Yun tidak akan bisa melawannya jika dia menggunakan rune spiritualnya. Lin Yun tersenyum, tapi tidak berdebat dengannya. Dia hanya berharap dia bisa mempertahankan rasa percaya dirinya saat dia menyaksikan teknik pedangnya. Selain itu, dia juga punya cara lain. Tepat pada saat ini, ekspresi murid-murid Akademi Tianfu menjadi lebih lembut ketika mereka melihat Lin Yun. Di saat yang sama, mereka juga memandang Lin Yun dengan hormat. Tidak ada yang berani berpendapat terhadap Lin Yun lagi. Persaudaraanmu itu membuatku terkesan. Namun, jangan khawatir. Aku akan memenuhi permintaanku selama kau memenuhi permintaanmu, kata Liu Yunyan. Tindakan Lin Yun sebelumnya telah mengubah pendapatnya tentang dia. Aku akan memenuhi bagianku dari tawar-menawar karena aku sudah berjanji. Selain itu, saya juga membutuhkan teratai emas api nila. Ngomong-ngomong, kita akan segera sampai di tempat tujuan, bukan? Tanya Lin Yun. Dia bisa tahu bahwa ada banyak ahli di sekitarnya karena masing-masing mengambil tempat sebagai kemah mereka. Lin Yun bisa menebak bahwa teratai emas api nila tidak akan jauh dari sini. Lihat kabut itu. Kabut itu adalah tempat kelahiran teratai emas api nila, kata Liu Yunyan sambil menganggukkan kepala dan menunjuk ke depan. Mengikuti arah yang dia tunjuk, Lin Yun menyadari bahwa mereka tidak jauh. Dengan kekuatan mereka, hanya butuh waktu setengah hari bagi mereka untuk mencapai kabut jika tidak ada yang salah. Jadi mengapa tidak ada yang melakukan apapun? Lin Yun penasaran mengapa tidak ada yang bergerak. Danau awan nila dibentuk oleh petir dan api. Ini berarti kabut itu juga mengandung dua energi. Kau akan terbunuh jika kau ceroboh. Kita hanya bisa menunggu kabut itu menghilang, jelas seorang murid Akademi Tianfu. Ini adalah pertama kalinya Lin Yun melihat danau yang terbentuk dari petir dan api. Lin Yun pun mengungkapkan keraguannya, bukankah tempat lahirnya harta karun biasanya ada binatang iblis yang menjaganya? Ini pasti juga terjadi pada teratai emas api nila ini, bukan? Lin Yun tentu saja harus memoles pengetahuannya untuk pertempuran yang akan datang. Tidak ada di sekitar danau, tapi rumor mengatakan bahwa ada binatang iblis penguasa tahap alam yin besar di dasar danau. Sudah seabad sejak kemunculannya, jadi aku yakin itu pasti sudah mati selama kesengsaraannya. Tapi kita akan bertemu dengan binatang iblis di sepanjang jalan, kata Liu Yunyan sambil melihat sekeliling. Sesekali, terdengar auman binatang buas yang bergema dari kedalaman hutan. Binatang iblis adalah variabel dalam perjalanan mereka ke danau dan kultivator yang tidak beruntung yang bertemu dengan binatang iblis yang kuat harus menghentikan perjalanan mereka. Oh, benar. Liu Yunyan memikirkan sesuatu dan menatap Lin Yun, kamu benar-benar mengambil 1000 batu giok spiritual kelas 3. Itu hanya keberuntungan, jawab Lin Yun. Kamu telah menyinggung perasaan Leng Yi kali ini. Tuannya, hantu tua Yuyun dikenal karena sikapnya yang terlalu protektif. Jika paviliun sayap darah membayar harga yang mahal untuk menyingkirkanmu, mereka tidak akan peduli dengan Akademi Tianfu kita. Orang itu adalah seorang kultivator iblis, jadi dia memiliki kekhawatiran yang lebih rendah, kata Liu Yunyan saat dia menatap Lin Yun dengan keprihatinan di matanya. Lin Yun terkejut bahwa Liu Yunyan akan mengkhawatirkan keselamatannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bai Yi langsung menjadi cemas. Itu mudah. Dia bisa bergabung dengan Akademi Tianfu kita. Dengan bakatnya, dia bisa menjadi murid inti. Tidak perlu dia menjadi diaken tamu, senyum Liu Yunyan sambil mencoba merekrut Lin Yun. Ngomong-ngomong, kamu juga meneliti rune spiritual, kan?
Kau bisa menggali bakatmu di bidang itu jika kau bergabung dengan Akademi Tianfu. Wow, Kakak Lin juga tahu rune spiritual. Seru Bai Yi. Tidak hanya dia, tapi murid Akademi Tianfu lainnya juga terkejut. Tidak hanya Lin Yun yang kuat, tapi dia juga memiliki pengetahuan tentang rune spiritual. Lin Yun mencibir dalam hati. Dia tahu bahwa Liu Yunyan punya motif. Jadi ternyata dia mencoba merekrutnya. Tapi dia tidak memikirkan hal itu karena dia adalah pemakaman bunga paviliun pedang Ling Qiao untuk perjamuan drakonik yang akan datang. Dia hampir tidak bisa menerima menjadi diaken tamu, apalagi seorang murid. Dia bukanlah orang yang akan mengkhianati mereka yang telah membantunya. Tapi tepat ketika dia akan menjawab, kabut di depan mereka tiba-tiba berderak dengan petir dan api. Saat kedua energi itu saling bertautan, kabut mulai menghilang dengan kecepatan yang terlihat. Teratai emas api nila. Mereka bisa melihat garis besar teratai emas api nila muncul, yang menyebabkan mereka semua menjadi bersemangat. Tanah bergetar karena tidak hanya para kultivator manusia, tetapi juga binatang iblis mengambil tindakan. Di atas langit, para kultivator manusia mulai melesat melintasi langit menuju teratai emas api nila. Bahkan Liu Yunyan memiliki cahaya yang berkedip-kedip di matanya saat dia berbicara, ayo pergi.